Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian dan juga santri yang saya muliakan, kembali di malam hari ini kita akan menyambung kajian kita dari kitab Ad-Dalail dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana pada pertemuan kita yang lalu Syekh hafizahullah ta'ala menerangkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh kompromis, ya, mundur sedikit pun dari prinsip agama kita dalam rangka untuk mencari keridhaannya orang-orang kafir. Ini disebut dengan mudahanah. Jadi mudahanah itu dilarang dalam Islam. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, waddu law tudhinu fayudhinu. Orang-orang kafir itu berharap kamu itu bermudahanah, sehingga mereka juga bermudahanah dengan kamu. Yang mudahanah itu yaitu mengkompromikan prinsip-prinsip agama, yang meninggalkan prinsip-prinsip agama untuk, ya, mendapatkan dunia, mendapatkan keridhaan orang kafir, agar orang kafir itu senang dengan kita. Ini nggak boleh. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, kita masih di halaman yang 24 pada cetakan yang paling terakhir, ya, cetakan tahun 1433. Jadi ada dua cetakan tentang kitab syarahnya Ad-Dalail. Yang lama cetakan tahun berapa? 1427, ya. Ini yang kita pegang tahun 1433, tahun 2012, 28. Jadi kita di halaman 24, lanjutan dari bacaan kemarin. Qala ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Allah Ta'ala berfirman, mereka, yakni orang-orang kafir, berangan-angan kalian menjadi kafir seperti halnya mereka kafir, sehingga kalian semua sama, ya, sama-sama kafir. Ya, pada Nisa ayat 89. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini ayat ke-217 dari surat Al-Baqarah. Dan orang-orang kafir itu tiada hentinya memerangi kalian sampai mereka berhasil mengembalikan kalian kepada kekufuran, yaruddukum, ya, dia bikin kita ini mundur ke belakang, murtad, andinikum, maksudnya dari agama kalian, ini istata'u, jika mereka mampu. Jadi itu yang mereka upayakan. Mereka nggak ridho dengan kita hanya mengikuti kemauan mereka dalam satu atau dua urusan, kompromi dengan satu atau dua urusan. Kalau cuma sekedar itu mereka belum senang, belum puas. Mereka puas kalau apa? Kalau kita sudah jadi ikut kafir seperti mereka. Qala fahum la yardahum fahum la yurdihim at-tanazul an syai'in min dinina. Mereka tidak puas kalau kita hanya kompromis dalam satu dua persoalan dari agama kita. Bala budda natruka dinana kullahu wa nattabi'ahum.
melainkan kita ini diminta untuk meninggalkan agama kita semuanya dan mengikuti mereka. Hadzal ladzi yuridun. Ini yang mereka mau, yang dimaukan oleh orang-orang kafir. Ya, tapi seperti yang kemarin kita jelaskan, bukan artinya sampai kamu pindah agama dalam artian mengkonversi Islam kepada Yahudi, kepada Kristen. Enggak, cukup menjadikan akidahnya akidah kufur, ikut ajaran liberal, menganggap semua agama sama, itu sudah sukses mereka. Karena dengan begitu kamu sudah kafir, ya, menganggap semua agama sama. Wa nahnu la natanazal an syai'in min dinina abadan. Dan kami tidak akan mengkompromikan sedikit pun dari agama kita ini selamanya. Ya, seorang muslim enggak boleh mengkompromikan prinsip agamanya sekedar untuk ya menyenangkan hati orang-orang kafir. Dan tanazul an syai'in min ad-din huwa al-mudahana al-manhi anha. Karena kompromi itu mundur dari salah satu prinsip agama ya, untuk mencari dunia, untuk mencari ridhonya orang kafir. Itulah yang disebut dengan mudahana, yang dilarang dalam agama. Kama qala ta'ala fala tuti'il mukadzibin, maka jangan kalian taati para pendusta itu, orang-orang yang mendustakan agama itu, maksudnya orang-orang kafir. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berangan-angan kalian bermudahanah, mereka berangan-angan kamu wahai Muhammad bermudahanah dengan mereka, sehingga mereka pun juga menempuh jalan mudahanah. Ya, apa itu mudahanah? Mudahanah itu ya meninggalkan prinsip untuk dunia, ya, untuk mencari ridhonya orang kafir. Ya, yang boleh itu mudaroh. Ya, dua istilah dalam persoalan ini. Yang pertama mudahanah, ini dilarang. Ya, pengertiannya seperti tadi kalian dengar, itu meninggalkan prinsip untuk dunia, untuk mencari dunia. Ya, diantaranya ya mencari keridhaannya orang kafir. Seperti apa misalnya? Ya, seperti meninggalkan sholat misalnya. Ya, meninggalkan puasa Ramadan misalnya, meninggalkan tauhid untuk agar orang kafir itu ridha dengan kita, meninggalkan prinsip wala wal bara. Ya, tadinya dia bilang non muslim kafir, sekarang karena ada tekanan dari negara-negara kafir, negara-negara barat, ya, dan dia juga ya pengen dengan apa yang diiming-imingi oleh negara-negara barat, mungkin dijanjikan uang, dijanjikan dunia, dia pun akhirnya tertarik, kemudian berubah fatwanya, nggak boleh bilang non muslim itu kafir. Itu disebut dengan mudahanah. Ya, itu disebut dengan mudahanah. Ini nggak boleh. Yang boleh itu mudarah. Apa itu mudarah? Mudarah itu ya mengambil hati orang kafir, ya mengambil hati orang kafir tanpa meninggalkan prinsip agama agar si kafir ini masuk Islam, atau agar ya dengan kebaikan kita kepada si kafir ini berhenti dari kejahatannya kepada muslimin. Makanya dikasih orang kafir itu harta zakat misalnya, untuk ya merangkul dia ke dalam Islam, atau agar mereka berhenti dari kejahatannya terhadap muslimin. Ya, diberi mereka dunia. Jadi bantu dunia. Bedanya dengan mudahanah, bantu din li ajli dunia. Mudahanah itu bantu din li ajli dunia. Yang diberikan itu agama untuk dapat dunia, itu mudahanah. Yang diberikan itu agama, prinsip yang diberikan buat dapat dunia, ini dilarang. Tapi kalau mudarah, bantu dunia, ya li ajli din, ya, memberikan dunia, beri mereka misalnya tanah, beri mereka misalnya ya harta, ya, yang mereka mau,
liajlid din, untuk kemaslahatan agama. Apakah dengan itu akhirnya mereka masuk Islam, ataukah dengan itu akhirnya mereka nggak lagi jahat sama muslimin? Beda antara mudahana sama mudarah. Jadi ya nggak boleh apa? Mudahana. Paham di sini perbedaan mudahana sama mudarah? Ya, intinya bahwa mudahana itu badluddin, ya, memberikan agama, menanggalkan prinsip, menanggalkan maksudnya melepas prinsip, ya, seperti melepas keyakinan, ya, untuk mendapatkan dunia, biar jadi kaya, biar jadi terpandang, ya, atau dalam rangka untuk mencari keridhaan orang kafir, biar orang kafir senang sama kita. Tapi yang dia, ya, kompromikan apa? Prinsip. Yang dia korbankan apa? Prinsip agama. Itu yang dia korbankan. Itu namanya mudahana. Tapi kalau mudarah yang dia berikan apa? Dunia. Yang diberikan dunia untuk kemaslahatan agama. Nah, ini yang kedua itu mudarah boleh. Ini seperti nanti akan datang penjelasan. Jadi beda antara mudahana sama mudarah. Paham? Wa qala fa bi hadzal hadits yani al-Qur'an. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, apakah dengan cerita ini, maksudnya Al-Qur'an, antum mudhinun, kalian bermudahana. Ai kata Syekh Shalih Fauzan, tadrukuna syai'an min irda'anil kuffar. Mudahana maksudnya kalian meninggalkan sebagian dari prinsip agama itu dalam rangka mencari keridhaan orang kafir. Ya, ayat ini mencela orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Apakah pantas ya dengan Quran ini kalian bermudahana? Sedangkan Al-Quran itu dalamnya terdapat wahyu, ya, terdapat prinsip-prinsip agama, di situ kalian bermudahana. Qala fala yajuzu tanazul an syai'in minal Qur'an aw minad din li ajli irdaihim. Maka tidak dibolehkan mengorbankan sebagian dari agama ini, dari Al-Quran, hanya untuk mencari keridhaan mereka orang-orang kafir. Bal natamassak bidinina. Bahkan yang wajib adalah kita berpegang teguh dengan agama kita, wa bi Qur'anina, dan dengan Quran kita. Dengan Quran kita. Hati-hati sekarang, ya, hatta orang-orang yang memerangi Quran juga berdalil dengan Quran, Maka kita harus tahu, ya, bagaimana letak kesesatan mereka dan bagaimana membantahnya. Karena mereka tahu kalau mereka, ya, berdalil dengan selain Quran, kaum muslimun akan menolaknya dengan mentah-mentah. Maka untuk menipu orang-orang Islam yang bodoh, ya, yang enggak peduli sama agama, mereka, ya, masuk juga melalui Quran. Mereka otak-atik ayat-ayat Quran, ya, dengan tafsiran mereka sendiri, sehingga yang percaya malah jadi kufur dia. Ya. Dan itu bukan suatu hal yang baru. Ya. Itu sudah ada semenjak zaman yang lampau. Bagaimana mereka, ya, menjadikan Quran itu sebagai dalil yang membela kesesatan mereka. Namun siapa yang bisa membantahnya? Para ulama. Para ulama yang membantahnya, yang mengetahui letak kesalahan pemahaman mereka dan, ya, membantah mereka. Kemudian berkata Syekh, "Ala na'am, iya, la mani'a an nata'amal ma'ahum bil mu'amalati dunyawiyah." Tapi bukan berarti kita nggak boleh bermudahanah dengan orang kafir. Ya, kita nggak boleh bermuamalah dalam urusan dunia dengan mereka. Muamalah duniawiyah boleh sama orang kafir, jual beli boleh, ya, sewa menyewa boleh, ya, sampai mengikat perdamaian pun juga boleh. Ya. Wa tabadulul masalih bil bai' wasyira' wat tijarah, dan saling, ya, bertukar manfaat
ya dengan ya jual beli, ya perdagangan, ya wa ta'aqud ma'hum, atau mengikat akad dengan mereka, akad perjanjian kerjasama dalam urusan dunia dengan orang kafir. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Ala iqamatil masani', ya kita pinjam tenaga mereka, keahlian mereka. Mereka butuh dengan duit kita. Ya. Maka ini hubungan yang sejajar namanya. Bukan berarti kita ya memanggil mereka, memanfaatkan keahlian mereka, ya kemudian kita jadi di bawah mereka. Nah, boleh. Bukan berarti kita di bawah mereka. Tapi hubungan yang sejajar itu yang harus dipahami. Begitu juga ya seorang boleh kerja dengan orang kafir, orang muslim juga boleh mengambil pegawai dari orang kafir. Ya, tapi hubungan dari jenis tabadul manafi', saling bertukar manfaat. Ya. Qala wal istifadati min khibratihim, dan mengambil faedah, mengambil pelajaran dari keahlian orang-orang kafir. Misalnya mereka punya keahlian dalam industri tertentu, boleh nggak kita mengambil keahlian itu dari mereka? Kalau memang nggak ada dari orang Islam yang mampu, cuma orang kafir yang bisa, boleh. Ya. Kenapa? Karena itu namanya tabadul manafi', saling tukar manfaat. Kita dapat ilmu mereka, mereka dapat duit kita. Ya. Wastijarihim, dan boleh juga menyewa mereka, liyaqumu bi'amalin, agar mereka menunaikan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan nahtaju ilaiha, yang kita butuhkan. Wahum yutqinunaha, sedangkan yang ahli dalam bidang itu cuma mereka. Ya. Jadi boleh kita mengambil manfaat dari mereka. Walaysa hadza minal muwalat, dan yang seperti ini enggak masuk dalam bentuk memberikan loyalitas kepada orang kafir yang dilarang itu. Jangan salah sangka kalau ada kerjasama antara muslim sama kafir dianggap sebagai ya memberikan loyalitas. Enggak, itu bukan memberikan loyalitas. Sewa menyewa muslim dengan kafir dianggap memberikan loyalitas, bukan. Ya, itu dibolehkan. Tapi jangan sampai karena itu, karena kerjasama yang sejajar itu, kamu jadi ya mengorbankan sedikit dari agamamu. Itu yang nggak boleh. Paham nggak? Ya, yang nggak boleh gara-gara itu kamu jadi mengorbankan sedikit dari agamamu. Ya, kerjasama sama Cina, ya akhirnya semua budayanya yang kufur, ya aurat-auratnya yang terbuka dibawa semuanya ke Indonesia. Ini goblok namanya. Padahal itu hubungan yang sejajar. Ya, sambil kita mengambil manfaat, mereka juga mengambil manfaat. Tapi jangan kita kompromi dengan agama kita. Bal hadza li maslahatil muslimin. Bahkan yang seperti ini dibolehkan karena ya demi tercapainya kemaslahatan bagi muslimin. Wa mimma yakhdumu dinina, dan juga termasuk persoalan yang ya yakhdum, ya memberi manfaat kepada agama kita. Ya, kita belajar dari mereka industri tertentu dan hanya mereka yang ahli di bidang itu, boleh. Ya. Atau mereka menangani pos-pos tertentu, ya karena hanya mereka yang ya ahli di bidangnya, boleh. Ya. Toh mereka juga ngambil duit dari kita, gitu kan? Untuk itu mereka disewa, untuk itu mereka dibayar. Ya, nggak ada istilahnya hutang jasa kita sama mereka. Ya, jangan sampai kita sebagai muslim punya hutang jasa sama orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik sama kamu, balas kebaikannya. Ya, biar kamu nggak punya hutang budi, ya kecuali kepada Allah. Jadi membalas budi orang kafir itu perintah agama.
Ya. Kalau mereka berbuat baik, baik sama mereka juga. Ya, jangan orang baik malah dijahatin, nggak boleh. Ya. Nah itu tuntutan din, tuntutan agama, agar kamu nggak punya utang budi sama orang kafir. Budimu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahaya kalau kita punya utang budi sama orang kafir. Ya, sehingga akhirnya akidah kita terancam. Ya, nanti mereka ngomong begini tentang prinsip agama kita nggak lagi bisa tegas sama si kafir. Kenapa? Karena ngerasa kita punya utang budi. Itu agama kita mengajarkan. Qala wala mani'a an natasalah ma'ahum, dan juga tidak terlarang untuk kita mengikat perjanjian damai dengan mereka, berdamai dengan mereka. Boleh dalam agama. Idza qadal amrun musalahati ala tarkil qital. Apabila perjanjian damai itu menuntut tidak terjadinya peperangan. Ya, berdamai dengan mereka agar tidak saling menyerang. Ya, artinya damai. Ya. Kita nggak menyerang mereka nggak menyerang kita. Ya, ini boleh. Bukan juga termasuk dari mualat. Ya, loyalitas pada orang kafir yang dilarang. Ya, kenapa? Karena ada maslahat agama yang dicapai di situ. Dengan perdamaian maka dakwah itu bisa ya kembali disebarkan, dai-dai bisa dikirim, ya buku-buku bisa dicetak. Dalam kondisi damai dakwah itu bisa menyebar. Paham? Waqad salaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahud. Bahkan Nabi SAW sendiri beliau mengikat perjanjian damai dengan orang Yahudi. Ya. Wa salahal musyrikin fil Hudaybiyah, dan juga Nabi mengikat perjanjian dengan orang musyrikin dalam peristiwa ya Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Artinya bahwa Nabi SAW sendiri mengikat perjanjian damai dengan orang-orang kafir, baik itu ahlul kitab atau dia itu siapa? Musyrikin. Tentu tujuannya apa? Bukan untuk mudahan, tapi untuk kemaslahatan dakwah. Qala fala mani'a min at-tasaluh ma'ahum, maka tidak dilarang dalam agama kita untuk saling mengikat perjanjian damai dengan mereka idza kana al-muslimuna bihajatin ila sulh. Kalau muslimin itu butuh kepada perjanjian damai. Ya. Seperti misalnya orang kafir sangat kuat dan bahwa melawan mereka di masa kaum muslimin lemah itu namanya mati konyol. Ya. Kaum muslimin terpecah belah. Maka dalam kondisi seperti itu mengikat perjanjian damai dengan orang kafir, ya itu maslahat bagi Islam. Kenapa? Karena dakwah bisa disebarkan di saat damai. Dakwah bisa disebarkan. Berapa banyak orang-orang kafir yang akhirnya apa? Masuk Islam. Ya, di jantung kota-kota orang-orang kafir. Dalam kondisi apa itu bisa tercapai? Kondisi damai. Jadi nggak mesti ya semuanya itu harus dengan cara kita, tapi semua tergantung mana yang lebih besar maslahatnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 35 dari surat Muhammad, "Fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'laun." Maka jangan kamu merasa lemah dan mengajak kepada perdamaian wa antumul a'laun, sedangkan kalian yang lebih tinggi. Jadi kalau kaum muslim itu di atas angin, lain persoalan. Minta mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, paksa mereka membayar jizyah. Mau bayar jizyah, fasta'in billah wa qatilhum. Minta tolong kepada Allah, perangi mereka. Ya.
Nah, mesti yang namanya berdamai dengan orang kafir itu ya berarti dianggap sebagai memberi loyalitas kepada orang kafir. Ya. Bekerja sama dengan orang kafir berarti walaknya sama orang kafir. Seperti apa yang dikatakan oleh orang yang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Hingga akhirnya mereka kafirkan daulah Saudiyah. Saudi mereka kafirkan. Ya. Kalau baidza kunna lasna bihajah, tapi kalau kita enggak butuh kepada perjanjian damai, fala natasalah ma'ahum, maka enggak usah kita mengikat janji damai dengan mereka. Karena yang wajib adalah apa? Menyampaikan risalah ini kepada mereka. Ya, menyampaikan agama ini kepada mereka. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah. Ya. Tawarin kepada mereka Islam, mereka terima, maka mereka saudara kita. Mereka nggak terima, paksa mereka untuk membayar jizyah. Biar mereka merasakan kesempitan di dalam kekufuran. Nggak boleh bangun kanisah, gereja, nggak boleh bangun sinagog, sempit. Ya. Nggak boleh terang-terangan menyembah sesembahan mereka. Ya, negeri-negeri muslimin. Ya, melakukan kekufuran-kekufuran di negeri-negeri muslimin. Kalau di rumah urusan mereka, urusan pribadi. Sehingga mereka merasakan kesempitan. Dalam bayar jizyah juga Allah katakan hatta yu'tul jizyah yadin wa hum sadirun. Sampai mereka membayar jizyah dengan diserah terimakan dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka hina. Bukan dalam keadaan mereka angkat kepala. Kayak sekarang orang kafir berani menista agama kita. Ya. Ini enggak ada perjanjian damai dengan orang-orang kafir yang berani menista agama kita. Jadi begitu, biar mereka merasakan sempitnya kekufuran itu. Sehingga akhirnya mereka keluar, memilih keluasan Islam. Keluar dari kekufuran, memilih keluasan Islam. Itu maksud dan tujuannya dari ya diwajibkan atas mereka jizyah itu, membayar peti itu. Tapi kalau mereka menolak, ya kata Nabi fasta'in billah faqatilu, minta tolong kepada Allah, perangi mereka. Itu. Amma idza kunna bihajatin ila hadza, adapun jikalau kita butuh kepada perjanjian damai ini, fanatasalah biqadril hajah, maka kita berdamai sesuai hajat. Ya, hajatnya ya berapa waktu misalnya, sesuai dengan hajat ya kebutuhan kaum muslimin. Walaisa hadza min muwalatihim, dan yang seperti ini bukan termasuk bentuk memberikan loyalitas kepada mereka ya, yang dilarangnya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Bal hadza min ajli naf'il muslimin, melainkan ini dalam rangka ya agar kaum muslimin mendapat kemanfaatan, agar kaum muslimin mendapat kemanfaatan. Ya, dalam kondisi damai kaum muslimin bisa menyusun kekuatan, ya bisa mengatur strategi dakwah, ya membangun ketahanan pangan, ya dan seterusnya, ya sampai kaum muslimin menguat. Qala wan nasu fi babil wala wal bara' ala aqsam, dan manusia berkaitan dengan wala wal bara' itu ada 3 golongan. Ya, manusia berkaitan dengan wala wal bara' ada 3 golongan. Yang pertama kata Syekh, minhum man yara anna al wala wal bara' ma'nahu annana nuqati al kufar nihaiyan. Golongan pertama adalah orang yang menyangka bahwa wala wal bara' itu artinya bahwa kita memboikot orang kafir secara total, totalitas. Tidak boleh hubungan sama sekali sama orang kafir. Ya, ini orang-orang yang gulu dalam wala wal bara'. Ya, orang-orang yang ekstrim dalam penerapan wala wal bara'. Qala fala nata'ahad ma'hum, kita tidak mengikat perjanjian apapun dengan mereka. Ya. Akad jual beli, akad sewa menyewa, enggak ada selagi dia orang kafir, enggak ada. Ya.
Beli cilok yang jualan orang kafir, nggak jadi beli cilok. Kenapa? Dagangnya kafir. Misalnya, ya. Qala wala natasalah ma'hum. Begitu juga kita tidak mengikat janji damai dengan mereka. Wala naqbalu tafawud ma'hum. Kita tidak menerima tawar-menawar dengan mereka. Wala naqbal ityanil mandubin wasufara minhum littafahum ma'ana. Kalau orang kafir pengen ngirim duta-dutanya ke negeri kita nggak terima. Ya. Untuk terjalinnya ya kesepahaman antara kita dan mereka. Ya, kirim duta-duta besar. Ya. Kita nggak terima. Ini pandangan yang ekstrim. Ya. Lianna hadza indahum muwalat. Karena bagi mereka, bagi kelompok pertama ini, yang seperti itu termasuk memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ini enggak benar. Qala wal haqqu anna hadza laysa minal muwalat, kata Syekh. Dan yang benar bahwa yang seperti ini tidak termasuk bentuk memberikan loyalitas. Ya, mengikat akad jual beli, akad sewa menyewa, akad perjanjian kerjasama dengan orang kafir, ya, mengikat perjanjian damai, ya, saling tukar menukar duta besar, ya. Di kalangan orang awam pandangannya begitu, ya, bahwa saling tukar menukar duta besar itu termasuk bentuk mualah, ya, memberikan loyalitas. Wal haqqu anna hadza laysa minal muwalah. Tapi yang benar bahwa yang seperti ini tidak termasuk bentuk muwalah, tidak termasuk bentuk memberikan loyalitas. Ya, yang dilarang itu. Lakin haula yajhaluna hadhil masalah. Tapi mereka itulah yang jahil, bodoh, ya, tidak tahu tentang hakikat persoalan wala wal bara ini. Sehingga akhirnya mereka menjadi ekstrim. Qala wa hadza ghuluwun fil wala wal bara. Ini bentuk ekstrim dalam persoalan wala wal bara, wa huwa khilafu ma dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini bertentangan dengan apa yang ditunjuki oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin. Seperti tadi telah dijelaskan bahwa Nabi saja mengikat perjanjian damai dengan musyrikin. Wa kana alaihi salatu wassalam yabi' wa yashtari ma'al yahud. Nabi juga bahkan melakukan jual beli bersama orang Yahudi. Ya. Nabi beli dari orang Yahudi atau ya kaum muslimin, ya, sebaliknya mereka beli dari orang-orang Islam. Ya. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam wa dirhuhu marhunatun inda yahudiyyin bi ta'amin ishtarahu li ahli. Bahkan ketika Nabi wafat, ya, baju besinya itu dalam kondisi sedang digadaikan kepada pedagang Yahudi untuk mendapatkan makanan, ditukar dengan makanan buat keluarganya. Nabi miskin, ya. Untuk makan aja dia sampai apa? Ya, baju besinya dia gadaikan. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah, qalat, ia berkata, tufiya Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam wa dir'u marhunatun inda yahudiyyin, sedangkan baju besinya itu dalam keadaan tergadaikan pada orang Yahudi, bi 30 sa'an min sya'ir, yang ditukar dengan 30 sa' dari syair, ya. Gandumnya kelas 2-nya gitu. Gandum kelas 2-nya. Ya, kulit gandum syair. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli, ya. Ini termasuk, ya, urusan dunia dan bukan termasuk mualat atau memberikan loyalitas kepada orang kafir. Qala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada al-'ahda ma'ahum fil Madinah. Nabi juga mengikat perjanjian dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Wa ma qatalahum hatta khadul 'ahd. Bahkan Nabi enggak memerangi orang-orang Yahudi itu sampai orang Yahudi sendiri yang mengkhianati perjanjian.
Disebutkan di sini di ta'liq akhrajal Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadisnya Ibnu Umar qala harabatin Nadhir wa Quraidah. Nadhir dan Quraidah memerangi kaum muslimin. Fa ujliya bani Nadhir wa ukirra Quraidah wa man alaihim. Bani Nadhir itu Yahudi Bani Nadhir diusir, sedangkan Bani Quraidah ya diikat dengan mereka perjanjian. Hatta harabat Quraidah, sampai Quraidah juga ya memerangi kaum muslimin. Wa qutila rijaluhum, sehingga laki-lakinya dibunuhi. Wa qusima nisa'uhum, ya, maksudnya diperangi, perempuan-perempuannya dijadikan tawanan dan dibagikan kepada muslimin. Wa auladuhum wa amwaluhum bainal muslimin, harta dan anak-anak mereka dibagikan kepada kaum muslimin. Illa ba'duhum lahiqu bin nabi, hanya saja ada sebagian dari mereka yang menemui Nabi fa amanu aslamu. Sebagian dari Yahudi Bani Quraidah ada yang beriman dan masuk Islam. Wajla Yahud al-Madinah, dan Nabi juga mengusir orang-orang Yahudi Madinah. Kullihim, semuanya Bani Qainuqa, dari Yahudi Bani Qainuqa. Wa hum rahtu Abdullah bin Salam. Ini dari ya orang-orangnya Abdullah bin Salam. Ya, sahabat Nabi yang tadinya seorang pimpinan Yahudi kemudian masuk Islam. Wa Yahud Bani Harithah wa kullu Yahudil Madinah, dan Yahudi Bani Harithah dan semua Yahudi Madinah. Jadi Nabi SAW saja mengikat perjanjian dengan Yahudi. Mereka nggak diperangi sampai mereka ngapain? Ya, melanggar perjanjian itu, merangi kaum muslimin. Qala walau waffau, andaikan Yahudi Madinah itu setia dengan janjinya, waffau bil ahd, la waffar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi juga akan setia dengan janjinya. Ini sesuai dengan perintah Quran. Jadi yang nyuruh kita setia dengan janji itu siapa? Allah. Famastaqamu lahum fastaqim, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muqsitin. Selagi mereka ya istiqamah dengan janji mereka kepada kalian, kalian juga harus istiqamah dengan janji kalian kepada mereka. Allah cinta orang-orang yang adil. Jadi selagi mereka setia dengan janji perdamaian kita dengan mereka, atau mereka dengan kita juga harus jaga. Bahkan dilarang orang Islam itu diam-diam ya menyerang orang-orang kafir yang terikat dengan kita perjanjian damai. Ya, nggak boleh diam-diam menyerang mereka. Ya, sampai kita pulangkan dulu kepada mereka perjanjian itu. Dalam Al-Quran juga Allah katakan itu. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa. Kalau kalian takut dari satu kaum yang terikat perjanjian damai dengan kalian, mereka berkhianat, maka pulangin dulu perjanjian itu kepada mereka. Baru ketika itu kalau mau menyerang, setelah sama-sama tahu bahwa antara dua belah pihak tidak ada perjanjian damai. Lihat bagaimana adil Islam. Ya, gitu agama kita mengajarkan. Wala laysa hadza minal muwalat. Dan mengikat perjanjian dengan orang Yahudi ini bukan termasuk dari bentuk memberikan loyalitas kepada mereka. Walakin alladzina 'indahum ghuluwun aw jahl. Tapi orang-orang yang punya sikap ekstrem dan jahil, yaquluna hadza minal muwalat, menyangka bahwa mengikat perjanjian damai dengan orang Yahudi itu termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Termasuk bentuk loyalitas itu bukan? Coba kamu bangun. Kita lihat Husaini, bangun. Boleh gak mengikat perjanjian damai dengan orang kafir? Negeri Islam dengan negeri kafir, mengikat perjanjian damai antara negeri Islam dan negeri kafir, boleh gak? Boleh. Kalau ada maslahat ya. Baik, jazakallahu khair. Inggris. Jadi bukan termasuk ya loyalitas yang dilarang. Qala wa ma'na qaulihim hadza, dan maksud dari ucapan mereka ini bahwa yang seperti ini termasuk bentuk loyalitas, annana la nata'amal ma'hum bi syai'in abada, bahwa kita sebagai muslim ini enggak boleh bermuamalah dengan orang kafir sama sekali. Benar apa salah ini? Salah. Ya.
Wala natasala ma'ahum, dan nggak boleh kita mengikat perjanjian damai dengan orang kafir sama sekali. Benar apa salah ini? Salah. Boleh dalam Islam kalau ada maslahat buat kaum muslimin. Wa hadza laysa minad din, yang seperti ini bukan agama, kata Syekh. Bukan dari agama. Menganggap ya bahwa semua muamalah dengan orang kafir haram. Ini nggak ada sandarannya dalam agama. Yang menganggap mengikat perjanjian dengan orang kafir adalah haram. Yang mengikat perjanjian dengan orang kafir langsung dikafirkan. Ya, entah dari mana sumbernya ini. Ya. Intinya Islam tidak mengajarkan begitu. Kadzalika nuhsin ila man ahsana ilaina minal kuffar. Bahkan kita ini disuruh untuk berbuat baik kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kita. Ya, Yahya. Apa ya? Gom. Boleh nggak kita berbuat baik sama orang kafir yang berbuat baik kepada kita? Boleh. Yakin? Ya. Ijlis jazakallahu khair. Ya. Jadi orang kafir yang berbuat baik kepada kita, boleh kita berbuat baik kepadanya. Bahkan diperintahkan dalam agama. Ya. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada orang kafir biasa-biasa aja sama kita disuruh, enggak dilarang untuk berbuat baik pada mereka. Ya. Yang kedua, ada orang kafir baik sama kita, maka kita lebih dituntut untuk berbuat baik kepadanya. Ada dua golongan. Orang kafir yang nggak berbuat baik sama kita dan nggak berbuat jahat sama kita, nggak memerangi kita karena agama, nggak mengusir kita dari negeri kita juga nggak. Ya. Pokoknya adem aja gitu. Ya. Jahat enggak, baik enggak. Ya. Agama nggak melarang kita berbuat baik sama mereka. Ya, agar mereka mau ya mempelajari Islam, agar mereka mau nanti masuk ke dalam Islam. Tapi kalau yang kedua ada orang kafir berbuat baik sama kita, ya tuntutannya lebih besar kita berbuat baik sama dia. Ya. Agar jangan sampai kita punya hutang jasa sama dia. Antabarruhum, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat serta bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kata Syekh, qala wa hadha min babil muqabalah wal mukafaah. Yang terakhir ini ya bentuknya adalah muqabalah, hubungan yang setimpal. Dia berbuat baik, kita berbuat baik gitu. Bukan termasuk mualah, bukan termasuk memberikan loyalitas yang diharamkan. Wal mukafaah, dan termasuk yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Al ihsan wa laysa min babil mahabbah, dan bukan termasuk memberikan kecintaan. Dia berbuat baik, kita berbuat baik juga kepada dia, atau dia nggak berbuat jahat kepada kita, terus kita berbuat baik sama orang kafir, berarti kamu cinta sama orang kafir. Enggak. Ya. Berbuat baik kepada orang kafir bukan termasuk kecintaan. Kalau kecintaan dilarang. Ya. Kecintaan dilarang. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala larang? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun wud mahabbah. Kamu wahai Muhammad tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersama dengan itu dia berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasul. Maksudnya orang kafir. Kasih sayang nggak boleh. Ya, tapi berbuat baik bukan termasuk ya kasih sayang. Tapi apa? Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan saja. Ini pahami ini. Ya, sebagian orang menyangka kalau berbuat baik berarti cinta. Gitu loh. Ini nggak ada konsekuensinya ke situ. Ya, nggak mesti seorang yang berbuat baik itu berarti mencintai.
Wala mani'a an yata'allafahum waliyul amri, dan juga tidak terlarang kalau ada waliul amri, pemerintah muslim, merangkul mereka, merangkul orang-orang kafir ini yang tidak memusuhi muslimin, tidak memerangi muslimin karena agama, tidak mengusir muslimin dari negeri-negerinya. Kalau ada waliul amri muslimin, pemerintah muslim merangkul orang-orang kafir, itu nggak apa-apa. Dirangkul. Idza khasyiya 'alal muslimina min syarrihim, dengan dua alasan. Yang pertama, kalau dibiarin nggak dirangkul, mereka terus berbuat jahat kepada muslimin, dirangkul biar jahatnya berhenti atau berkurang. Boleh. Jahatnya nggak bakal berhenti, tapi berkurang nggak? Bisa berkurang. Ya udah nggak apa-apa dirangkul. Syukur-syukur berhenti. Walaupun dia tetap di atas kekafirannya. Tapi tentunya orang kafir yang nggak berbuat jahat itu masih lebih bagus daripada orang kafir yang berbuat jahat. Jadi dirangkul agar mereka berhenti atau berkurang kejahatannya. Yata'allafuhum wa yu'tihim syai'an minal mal, merangkul mereka dengan memberi mereka harta, li'ajli daf'i syarrihim, dalam rangka menghentikan kejahatan mereka. Hatta innal kafirul mu'allaf yu'ta minaz zakat. Bahkan dalam hukum zakat, orang kafir yang dirangkul itu boleh dikasih sebagian dari harta zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, termasuk dari satu dari masarifiz zakat. Salah satu dari pos-pos zakat itu adalah orang-orang yang dirangkul. Siapa yang dimaksud? Di antaranya adalah orang kafir yang dirangkul. Apakah agar dia masuk Islam atau agar dia tadinya jahat berhenti dari kejahatannya kepada muslimin atau berkurang kejahatannya. Kama qala ta'ala wal mu'allafati qulubuhum. Walakin hadza min salahiyati waliul amri. Tapi persoalan yang terakhir ini tergantung bagaimana waliul amri, pemerintah muslim, melihatnya. Mereka yang mempertimbangkan itu. Walladzi yu'tihim, pemerintah muslim inilah yang memberi mereka, orang-orang yang dirangkul hatinya ini dari orang-orang kafir. Fayu'ta man yurja islamuhum minaz zakati tama'an fi islamihim. Orang-orang kafir yang diharapkan keislamannya bisa dikasih harta zakat dengan harapan mereka masuk Islam. La mani'a min dzalik, yang seperti ini enggak dilarang dalam agama. Dan bukan termasuk mahabbah kepada orang kafir, bukan termasuk cinta kepada orang kafir. Orang kafir dikasih berarti cinta sama orang kafir. Tapi apa? Karena ada maslahat agama yang dicari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri a'ta Safwan bin Umayyah minal mal. Nabi memberi Safwan bin Umayyah, pimpinan orang kafir, diberi harta min maghanim Hunain, dari harta rampasan perang Hunain. A'ta'u syai'al katsir wa huwal kafir, dikasih harta rampasan perang Hunain dalam porsi yang banyak, dan ketika itu Safwan itu masih dalam keadaan kafir. Sampai dia bilang, enggak pernah ada orang memberi sebanyak ini kepada saya seperti pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya Muhammad itu adalah orang yang paling saya benci, dan sekarang dia adalah orang yang paling saya cintai. Akhirnya masuk Islam. Itu siasat, politik, siasat syariah. Hatta alqallahu al-Islam fi qalbihi fa aslam, hingga akhirnya Allah letakkan dalam dada Safwan ini kecintaan pada Islam sehingga dia masuk Islam. Ta'allafahu sallallahu alaihi wasallam hatta aslam. Nabi merangkul Safwan ini sehingga akhirnya dia pun masuk Islam. Wa yu'ti man yukhaf syarruhu minhum, dikafi syariah dan muslimin. Dan juga Nabi memberikan kepada orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya dari orang-orang kafir itu, agar orang kafir itu berhenti dari melakukan kejahatan kepada muslimin, khususan ru'asaihim, pembesar-pembesar orang kafir dikasih. Al-musaytirin alaihim, yang menjadi pemimpin dari orang-orang kafir itu dikasih oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar jangan jahat lagi sama muslimin.
Sehingga muslimin bebas berdakwah, menyebarkan Islam. Sehingga orang-orang yang fitrahnya masih terjaga akhirnya menerima Islam. Ya. Nah, pimpinan kafir ini nggak tahu sebenarnya mereka dicekokin, ya, dengan harta untuk agar Nabi SAW bebas menyampaikan risalah Islam. Yang mendapat hidayah dari mereka dengan dikasih harta masuk Islam. Yang nggak mendapat hidayah akhirnya makin terjepit. Semakin terjepit. Kenapa? Karena akhirnya orang semuanya menerima Islam. Sampai Allah apakah beri dia hidayah atau matikan dia di atas kekafiran. Semua adalah bagian dari siasat yang dibolehkan. Fadi umurun laisat minal muwalah. Ini semua tidak termasuk ya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Qala wa kadzalika la mani'a an natazawwajil muhsinat minal kitabiyat. Juga boleh seorang muslim laki-laki menikahi ya wanita-wanita ahli kitab yang muhsan, yang terhormat. Yang terhormat, kamu senyum. Ya. Yang terhormat artinya ya yang terjaga ya kehormatannya, afifat. Ya, bukan yang mengumbar aurat atau bahkan ya tidak menjaga kehormatannya. Boleh seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Ya, perempuan Yahudi, perempuan ya Kristen, boleh. Tapi kalau selain ahli kitab enggak boleh. Ya, musyrikin enggak boleh. Qala wala mani'a annana naqul bin tabai ahli kitab. Boleh juga kita makan dari sembelihan ahli kitab. Ya, Alkitab menyembelih, ya boleh sembelihannya kita makan. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti yang Allah firmankan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang-orang yang diberikan kitab halal bagi kalian, begitu juga makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Begitu juga wanita-wanita yang terhormat dari orang yang beriman, ya, dan juga wanita-wanita terhormat dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Itu halal bagi muslim untuk menikahi ya wanita-wanita ahli kitab, tapi yang muhsan, yang terhormat, yang menjaga ya kehormatan diri, tidak ngumbar aurat. Ada sekarang susah. Ya. Qala wa yajibu 'alal waladi an yuhsin ila walidihi al-kafir wa yabarru bihi. Bahkan seorang anak kalau orang tuanya itu kafir, wajib bagi si anak ini untuk berbuat baik kepada ayah atau ibunya sekalipun dia kafir, dan berbakti kepada keduanya. Wa in kana kafiran, sekalipun orang tuanya itu kafir, hadza min haqqil walid 'ala waladih. Ini termasuk hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Wa hadza min babil mukafa'ah aidan. Ini juga sama seperti tadi. Ya, namanya bukan mualat tapi apa? Mukafa'ah, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, jadi ini masih banyak lagi ya, kawan. Ya, beberapa fenomena ya, yang dianggap keliru. Ya, mualat padahal dia bukan termasuk dari mualat. Insyaallah kita lengkapi pertemuannya atau kajiannya pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya. Bolehkah kita memboikot salah satu produk kafir yang mereka mengubah salah satu kemaksiatan? Contohnya Memboikot produk kafir. yang mendukung LGBT. Masalah boikot itu ya seruannya itu pada pemerintah yang menyerukan boikot itu. Tapi kalau kita secara pribadi ya nggak mau karena nggak suka, kita boikot boleh ya, karena ini produk mendukung LGBT, saya nggak mau ya. Tapi kalau seruan boikot itu karena ini menyangkut kemaslahatan ya, menyangkut urusan orang banyak ya, maka itu perannya adalah peran pemerintah. Gitu. Ini yang saya tahu. Wallahu a'lam.
Tapi kalau misalnya antum nggak suka karena dia mendukung LGBT, karena dia begini, karena dia kabarnya demikian dan demikian, ya kalau memang beritanya pasti dan diyakini, seperti misalnya beberapa kelompok yang memang mendukung LGBT belakangan ini terang-terangan mendukung LGBT, ya, maka secara pribadi ya boleh boikot. Nah, ya sebisa mungkin seorang muslim yastaghni, harusnya tidak butuh pada ya produk-produk yang tidak bermanfaat yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, itu sebisa mungkin ya, harusnya berlepas. Toh dulu kita bisa. Ya, kenapa kok sekarang nggak bisa? Nah, sekarang jadi ketergantungan, seperti ketergantungan kepada Facebook, ya kepada Instagram. Padahal kalau kita mau lihat lagi kepada maslahat dakwah, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat dakwah, dulu dakwah itu dengan buletin misalnya. Ya. Insya Allah bisa kalau memang Allah berikan kepada kita keikhlasan, kesungguhan, bahkan manfaatnya bisa jadi lebih besar. Ya, keinginan itu ada. Gitu. Ya. Coba antum tulis LGBT di Facebook, bisa nggak? Nggak bisa. Di-banned langsung. Ya, jadi pengennya sih begitu. Semoga Allah beri kemudahan. Ya, nggak usah takut sebenarnya seorang muslim itu dalam berdakwah. Ya, Allah yang jadikan qabul itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tergantung pada platform-platform itu, pada medsos-medsos itu. Allah yang jadikan qabul itu. Ya. Kemarin ada informasi tentang penulis Muyassar, ya, penulis kitab Muyassar. Dia nulis Muyassar, bahkan jadi nggak cetak di percetakan, biar harganya murah. Semenjak dia pertama kali terbitkan sampai sekarang manfaatnya dirasa oleh ya semua kalangan, teman ataupun lawan. Semua orang banyak mengambil manfaat darinya. Ya, nggak ada lewat Facebook dia promosi, nggak ada dia promosi lewat Instagram. Ya, sebenarnya bisa, cuman kurang tawakalnya. Ya. Ya kalau kita ingat-ingat nulis LGBT jadi hapus, mangkal kita sudah. Sebenarnya mangkal. Ya. Pada ya platform medsos tersebut yang ya mempromosikan, membelanya, bahkan nge-banned orang-orang yang ya antipati dengan atau mendakwahkan ya kontra dengan LGBT. Ya di-banned itu. Al-muhim kalau kita mampu untuk ya berdiri sendiri itu yang afdal, itu yang lebih utama sebenarnya. Allah. Tapi berlagi? Ya. Kalau kita punya sahabat atau ya punya sahabat dari kecil itu teman Kristen gitu, apakah kita langsung musuhin setelah tahu ini, apa masih boleh berteman? Dakwah ya. Setelah kita tahu nggak boleh menjadikan orang non muslim sebagai teman dekat, ya temenin dalam artian tidak menjadikannya sebagai ya sahabat dalam rangka untuk menyampaikan dakwah. Artinya dikurangin intensitas kita bergaul dengan dia. Paling dia akan bilang, lu sekarang beda, ya. Paling dia komentar gitu, ya.
Saya pernah cerita kan, saya punya teman akrab itu orang Kristen, Protestan. Ketika kita mulai ngaji, dia tiba-tiba nongol lagi setelah sekian lama hilang. Apa dia bilang? Lo kalau perempuan udah pakai jilbab pasti lo, kata dia bilang begitu. Ya. Setelah itu ngilang lagi. Saya ke Mesir, ya, saya pulang dari belajar, ini dengar kabar dia udah mati. Artinya, ya dakwahi, ya, cuman jaga jarak, tidak lagi seperti halnya dulu. Misalnya dulu, ya lengket gitu kan, mana-mana berdua. Ya, sekarang enggak, jaga jarak. Tapi dakwahi, gitu. Buat baik pada dia, boleh dakwah. Gitu. Lagi? Baik, itu aja insyaallah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.